kelihatan dari suaranya masih segar ya pagi ya. Sarapan nggak tadi? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita peroleh tentunya berkah, bermanfaat di dunia maupun di akhirat, ketua kelas boleh pimpin temannya untuk berdoa. Kita berdoa. Teman-teman sebelum kita belajar, saya bisa berdoa dulu dengan pekerjaan kita masing-masing. Mulai dan mati, mulai. Selesai. Seperti yang kalian ketahui, sekarang pelajaran apa? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gaun pesta. Ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas ini waktu di desain kelas 10 atau kelas 11. Ya. Kalian pernah mencoba mendesain gaun pesta ya? Gaun pesta itu ada mesinnya enggak? Gaun pesta apa aja? Gaun pesta pagi, sore, baik. Kalau misalnya gaun pesta gala itu biasanya digunakan pada saat kesempatan apa? Pagi, sore, atau malam? Malam. Siapa yang suka lihat Mid gala seperti itu? Misalnya kayak Kim Kardashian itu, Gigi Hadid itu pasti bajunya yang mirip sama ini Lady Gaga ya. Siapa sini fansnya Lady Gaga? Lady Gaga. Oke lah kalau begitu. Baik, Ibu absen dulu ya. Tapi kalau Ibu lihat sepertinya hadir semua. Ana Maimunah, Aulia hadir. Ba'da, Bintang, Fadila Indri, Fadila Aisyah, Fitria. Wah, luar biasa ya, kelas busana 1 ini hadir semua walaupun hujan ya. Suasana di sini lagi hujan, tapi kita ke kamar mandi ya, silahkan. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini, di mana Ibu berharap agar anak-anak bisa mendeskripsikan jenis dan karakteristik gaun busana pesta dengan baik. Yang kedua, mengklasifikasikan alat dan bahan untuk proses merancang bahan pembuatan pola gaun dengan cermat dan teliti. Ketiga, menganalisis pembuatan rancangan bahan atau resep gaun busana pesta dengan cermat dan teliti. Jadi nanti akan Ibu jelaskan gimana tentang jenis dan karakteristik gaun. Selanjutnya kalian akan mencoba menganalisis desain ya. Kira-kira dengan gambar yang Ibu tampilkan nanti, dia itu membutuhkan pola apa saja ya. Tapi biar semangat, Ibu minta pimpin temannya dong, perkembangan semangatnya. Teman-teman, biar nanti tidak pusing ngeliat materi. Sebelum kita belajar, mari kita semangat dulu. Semangat, tetap semangat. Nanti lagi ya, kita habis karena nanti akan ada diskusi kelompok dan ada di akhir juga tugas yang Ibu kasih melalui Google Form dikerjakan ya. Juga perhatikan gambar berikut. Siapa yang mau menjawab? Ini macam busana apa ini? Gaun busana. Mungkin Riten? Siapa? Ya. Berdiri Riten. Biasa digunakan di pesta malam. Terus dia pakai bahan apa, Riten? Ada yang bisa jawab? Kain tile polos. Ya, terus?
satin. Satin bagian mananya satin? Bagian dalam. Oke, terima kasih. Kalau dari gambar ini itu apa ini? Ada yang tahu sebutannya? Apa itu? Itu seperti korsase ya? Korsase berupa gambar buku atau bunga. Selanjutnya ibu punya video nih ya. Kita nonton YouTube lah sebentar. Refresh. Di part 1 kita udah membahas tentang kain-kain polos. Untuk part 2 kita akan membahas tentang lace ataupun kain-kain brokat yang biasa digunakan untuk gaun pesta. Mungkin selama ini kalian suka lihat gambar ini, Di sini ada atau misalnya ketika kalian pergi ke toko kain tapi kalian tidak tahu namanya. Menggunakan bordir mesin, jadi bukan bordir manual, terus menggunakan mutiara, yang dimana mutiaranya ini juga dengan mesin dari pabrik, sehingga ini mutiaranya menyebar full kain, bukan kita pasangin satu-satu, tapi memang dari supplier seperti itu. Untuk kain ini karakternya itu motifnya kecil-kecil dan Ini biasanya itu disebut cenderung satu warna. tile akar. Kalau warnanya kuning semua, kalau marun semua. Jadi bukan bordiran yang dua warna. Tumpal atau pinggirannya biasanya juga lebih simpel, jadi tidak banyak motif seperti bunga-bunga kelopak aja di bagian pinggir-pinggirnya, dan motifnya itu adalah motif yang sama dari ujung ke ujung tuh motifnya menyebar sama, bukan motif yang gerombol di sini lalu makin ke sini makin menyebar makin mengerucut, itu bukan. Nah, ini biasa digunakan butik untuk gaun-gaun yang full lace seperti gaun di sana, gaun Rona Julita. Lebih banyak digunakan juga untuk malam. Kenapa kok hitam atau merah itu terkesannya dia lebih seksi, glamor gitu ya. Apalagi ditambah dengan hiasan-hiasan seperti payet-payet gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Udah. Berarti paham ya, kalau busana pesta malam itu ada busana pesta malam resmi, ada juga busana pesta Malam gala. malam gala. Nah, untuk malam gala ini biasanya itu digunakan oleh selebritis ya. Ketika mereka lagi ada event misalnya Panasonic Award atau apa, biasanya kalau di luar negeri Mid gala. Mid gala seperti itu yang aneh-aneh. Bahkan kemarin ibu sempat lihat juga ada tayangannya Kim Kardashian itu yang sampai muka-mukanya itu ditutup hitam. Iya, Iya. itu apa temanya ya? Mamba. Mamba tuh Batman. Mamba. Terus juga yang suka aneh-aneh itu pernah dia bikin gaun dari daging. Ya, daging segar, fresh meat. Itu Lady Gaga pernah pakai. Gila apa? Biar sama dan ya, karena kalau misalnya karena ya, menurut pengalaman, kalau arah seratnya miring atau tidak sama, ketika bagian ini disatukan, dia tidak akan bagus jatuhnya. Entah itu nanti ujung-ujungnya berkerut karena dia tidak bisa saling ambil. Itu biasanya masalah-masalah yang terjadi. Ibu, kok saya pasang ketika menyambung bagian pinggang misalnya sama pinggang ini sama lingkaran itu kok berkerut misalnya seperti itu. Mungkin ada terjadi pada kesalahan pengambilan arah serat. Terus misalnya ketika bagian badan depan ini ada potongan disambung, kok dia nggak sama ibu? Ada kan kejadian kadang tuh ternyata pendek gitu kan, pas disambung itu loh kok dia kepanjangan kelebihan, padahal sudah saya ukur sebelumnya sama. Kalau di kertasnya itu sama, tapi ketika diletakkan di kain dan dijahit itu terjadi dia perubahan panjang. Nah, itu bisa jadi karena arah seratnya. Makanya selalu ditekankan ketika peletakan pola di atas kain itu, ayo diukur dari pinggir itu harus sama. Apalagi ini nih, ya sambungan ini ke sini nih juga harus hati-hati dia. Kita harus menghindari namanya kekerutan.
Terus selanjutnya ini yang untuk bahan brokatnya ya, karena tadi ada brokat. Nah, ini peletakan pola pada kain. Letakkan seperti ini. Kalau ini apa namanya? Kampu. Kalau kampu itu letaknya di mana? Kalau yang di bawah itu apa namanya? Klim. Ada nggak yang sampai kelas 3 ini masih belum paham klim itu mana, kampu itu mana? Banyak yang masih nyebut itu klim pun disebut kampu bawah katanya. Padahal itu bahasanya ke Klim. Sampai di situ cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum ibu bagikan kelompok tugas. Sama-sama. Udah paham ya? Ya. Jadi Sama-sama. minta kalian untuk bagi kelompok ya, terdiri dari 3 atau 4 anak. Ibu minta untuk menganalisa desain seperti contoh yang sudah ibu kasih tadi. Ayo, sudah ditentukan temannya? Sudah. Oke ibu, Nih. ini langsung kelompok 1 loh. Ya. Kelompok 1. Ada. Kalian deh. Kelompok 2. Ayo kita panggilkan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Rina Syawati. Perkenalkan, nama saya Anissa Sarita. Perkenalkan, nama saya Fadila Yuliana. Saya Bintang Lestari. Perkenalkan,
Saya Hatim Dwi Ramdhani. Kami akan menjelaskan tentang analisis gaun yang ada di sini. Terdapat pola badan depan, pola badan belakang, pola rok setengah lingkaran, dan pola lengan. Terdapat belahan di bagian belakang karena ada bukaan refleksi. Itu ada apa? Pasti ya. Ada karena di bagian atas dan payudara dia transparan kelihatan. Ada sih kita terapkan pola Dustin. Of course ada. Mungkin kelompok 1 bisa menutup. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti dia yang selesai tanpa pernah mulai. Sekian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Beberapa macam gaun pesta dan kita bisa gunakan gaun pesta tersebut tergantung pada kesempatannya. Misalnya gaun pesta di pagi hari itu menggunakan warna-warna yang soft misalnya, terus gaun pesta di sore hari menjelang malam itu lebih warna ke yang agak gelap, sedangkan gaun pesta yang malam hari warnanya lebih glamor dan nyala. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk busana pesta sendiri itu ternyata banyak dibagi banyak kesempatan juga ya. Ada pagi, sore, malam. Dan malam pun juga ada yang resmi, ada yang gala ya. Terus kira-kira dalam pemilihan bahan pun bagaimana? Dalam pemilihan bahan juga tergantung pada jenis busana pesta yang kita gunakan. Ya. Kira-kira pemilihan warna ketika pemilihan bahan itu berpengaruh nggak dengan bentuk tubuh? Berpengaruh juga ya. Selain dengan suasana pesta juga berpengaruh untuk bentuk tubuh. Seperti yang dijelaskan di video tadi, juga ada motif tile yang kalau misalnya full di atas terus menyempit ke atas itu memberi kesan kita lebih jenjang itu apa? Tinggi. Lebih tinggi ya. Berarti mungkin kalau ibu tiba-tiba nanti tingginya jadi 170 mungkin ya kalau pakai enggak juga. Maksudnya tuh kalau misalnya terus kalau misalnya nih untuk tipe badan ibu misalnya pakai motif bunga yang besar-besar cocok nggak? Kenapa? Karena kesannya Ibu Li. Ya, jadi cukup ya untuk hari ini. Untuk tugas nanti di rumah akan ibu share tugas materi gaun pesta ini, entah itu dari pemilihan bahan sampai ke siluet itu ada nanti ditanyakan. Ibu share link Google Form-nya di grup WA ya. Mata pengumpulannya 1 kali 25 jam.